Kenapa mie gacoan bisa untung padahal harganya murah? Coba kita mikir sebentar. Gimana mungkin sebuah tempat selalu penuh, antriannya panjang, hampir setiap hari, cabangnya terus buka di banyak kota, tempatnya lumayan mewah, tapi harga makanannya cuma belasan ribu. Sama kayak harga makanan di PKL pinggir jalan. Bukannya bisnis makanan itu marginnya kecil, bukannya makin murah harga, makin susah untung. Tapi faktanya, mie gacoan justru berkembang sangat cepat. Jadi pertanyaannya, mereka sebenarnya jualan mie atau jualan sesuatu yang lain? Kalian penasaran nggak? Kalau penasaran, tonton video ini sampai habis, biar kamu tahu jawaban yang sebenarnya. Selamat datang di channel Hidup Realistis. Di channel ini, kita ngobrolin kehidupan dan bisnis tanpa ilusi cepat kaya, tanpa motivasi kosong, dan tanpa mimpi yang kelihatannya indah tapi nggak realistis dijalani. Kita masuk ke bagian 1, masalah yang sering disalahpahami. Kebanyakan dari kita melihat bisnis dari harga. Kalau harga murah, dikira untungnya kecil. Kalau harga mahal, dikira pasti untungnya besar. Padahal di dunia bisnis nyata, yang menentukan untung bukan harga, tapi cara bisnis itu dirancang. Dan ini yang sering gak kelihatan dari luar. Gacoan itu punya sistem bisnis yang jenius, meskipun harga mie-nya murah. Bagian 2, gacoan sebenarnya tidak menjual mie. Coba perhatikan, orang datang ke gacoan bukan cuma buat makan. Mereka datang karena tempatnya ramai, cocok buat nongkrong, harganya murah buat acara nongkrong-nongkrong, dan sering muncul di media sosial. Artinya, mie yang murah itu hanyalah penarik biar orang mau datang ke gacoan. Dan di sana, mereka pasti beli minum dan beli dimsum juga. Karena ngerasa mie-nya harganya sudah murah, jadi nggak apa-apa dong nambah cemilan sedikit. Dan dari sinilah keuntungan yang besar didapat, karena volume belanja tiap customer membesar. 3. Strategi volume besar bukan margin besar. Warung biasa berpikir untung besar per porsi, tapi bisnis modern sering berpikir untung kecil dikali penjualan besar. Misalnya, warung A untung 8.000 per mangkok, jual 70 mangkok sehari. Sedangkan gacoan mungkin cuma untung 2-3.000 per mangkok, tapi jual ribuan mangkok dalam sehari. Dan hasil akhirnya, total keuntungan jauh lebih besar gacoan. Harga murah justru dipakai untuk menarik manusia sebanyak mungkin. 4. Menunya sedikit dan hanya fokus pada mie dan ayam. Coba lihat menunya, tidak terlalu banyak pilihan kan? Kenapa ini sangat penting? Karena semakin sedikit variasi, artinya gacoan bisa stok bahan dengan jumlah yang sangat besar. Dan karena jumlahnya besar, maka mereka bisa mendapat harga yang sangat murah. Stok bahan jadi lebih efisien dan mudah, serta training karyawan untuk membuat menu jadi lebih cepat karena tidak banyak variasi. Dapur bisa kerja lebih cepat karena fokus. Dan yang terakhir, tentang sisa makanan atau stok karena belum laku itu sangat sedikit. Karena menunya sebagian besar dasarnya sama, yaitu tepung dan ayam. Sehingga gacoan sangat sedikit membuang-buang makanan. Dan disinilah usaha kecil sering melakukan kebalikannya. Menunya terlalu banyak karena takut kehilangan pelanggan. Padahal justru bikin biaya bocor. 5. Gacoan tidak mencoba menarik semua orang. Target pasar gacoan itu jelas, pelajar dan mahasiswa. Itu adalah kelompok yang suka nongkrong lama, sensitif sama harga, aktif upload di media sosial. Harga murah bukan tanda bisnis lemah. Itu strategi untuk masuk ke pasar terbesar. Dan ketika anak muda datang, marketing bisa berjalan secara otomatis melalui kamera dan HP mereka. 6. Tempat sebagai mesin marketing. Coba perhatikan desainnya gacoan. Desain tempatnya terang dan luas. Banyak meja-meja besar. Kenapa? Karena semakin lama orang duduk, semakin banyak tambahan pesanan. Nambah minuman, nambah snack, bahkan tambah mie lagi. Pendapatan tidak hanya dari mie-nya aja. Kesalahan terbesar usaha kecil adalah mencoba meniru harga, tanpa meniru sistem. Harga murah tanpa volume sama dengan rugi. Harga murah harus didukung operasional yang efisien, target pasaran jelas, dan konsep yang kuat. Disitulah kekuatan gacoan yang jarang disadari oleh orang. Bisnis sukses hampir selalu punya satu posisi yang jelas, murah tapi ramai, atau mahal tapi eksklusif. Yang berbahaya justru yang di tengah-tengah. Kadang kita pikir bisnis sukses karena produknya luar biasa, padahal seringkali yang luar biasa adalah cara bisnis itu dirancang. Bukan mie-nya yang membuat orang kembali ke gacoan, tapi pengalaman dan sistem di belakangnya. Dan ini pelajaran penting. Bisnis modern menang bukan karena paling enak, tapi karena paling memahami perilaku manusia. Kalau pembahasan seperti ini bikin kamu melihat sesuatu dari sudut pandang berbeda, kamu bisa subscribe channel Hidup Realistis dan aktifin notifikasi biar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.